Pakistani. Yo. Yo. Any indication it's Iran related? Does it represent? Well, I'm going to give you a widening of the war? report. I've been briefed. It's a little more of the same, but it's going to be straightening out. It's going to be straightening out. In the meantime, we're going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them. They know it's coming. They're asking us not to do it, but they tried shooting it last night. So we had 5 rockets shot going 8,500 miles an hour. And all 5 rockets were knocked down to the ground. But they nevertheless took a shot, so it's our turn. And we'll see if we get there with an agreement at some point, but we're going to hit them very hard. Ucapan Donald Trump layaknya seperti peribahasa, musang berbulu domba. Pernyataan damai yang selama ini digembar-gemborkan selalu menemui jalan buntu. Konflik dengan Iran yang sebelumnya sempat berhenti selama beberapa hari terakhir kini kembali pecah. Korps Garda Revolusi Islam Iran terus menggempur pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania. Trump pun murka dan mengatakan akan membalas tindakan sembrono Iran dengan serangan yang jauh lebih pedih. Tetapi Iran punya cara yang cerdik, yakni kembali menutup Selat Hormuz. Jalur perdagangan paling penting di dunia ini sebelumnya disarankan untuk dikelola bersama AS maupun Oman. Namun Iran dengan tegas mengatakan bahwa Selat Hormuz harus dikelola secara penuh tanpa campur tangan asing. Ancaman besar dari Trump gak mendapat restu dari sejumlah pejabat militer AS. Mereka kini terpecah belah dan ogah-ogahan berperang. Pengamat militer seperti Brad Cooper pun sempat menyebut serangan AS ke Iran tidak begitu efektif. Bagaimana strategi Trump di tengah penolakan dari militer AS? Apakah ini menjadi kesempatan emas Iran memukul mundur agresor? Cetak gol, coba merangkum buyarnya negosiasi damai Amerika Serikat dan Iran sebagai berikut. Konflik kembali panas, Iran gempur pangkalan militer AS. Ada sebuah peribahasa yang mengatakan, dalam laut boleh diduga, dalam hati siapa tahu. Peribahasa yang menggambarkan bagaimana rumitnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Satupun kata yang terucap dari mulut Donald Trump. Di hari Rabu kemarin, IRGC melancarkan serangan ke pangkalan udara Muwafaq Shalti di Yordania. Serangan dari IRGC sangat mengejutkan mengingat sebelumnya Trump memutuskan untuk menghentikan serangan. Artinya ini jadi kali pertama Iran menyerang terlebih dahulu. Dalam video yang dilansir oleh RT.com, nampak jelas rudal Iran berseliweran di langit Yordania. תראה איך הוא פוגע בו. יש שירותים. מתחילה מלחמה. יואו! יואו! השמיים שלי צמאים. Berita ini valid dan sudah dikonfirmasi langsung oleh Pusat Komando Militer Amerika atau CENTCOM. Pada pukul 17.45 waktu setempat, Korps Garda Revolusi meluncurkan beberapa rudal balistik dari Iran dalam upaya serangan mendadak terhadap pasukan AS yang berbasis di Timur Tengah.
tulis CENTCOM. CENTCOM mengklaim beberapa rudal dari Iran telah berhasil dicegat oleh sistem Iron Dome. Seluruh rudal Iran berhasil dicegat, tulis Pusat Komando Militer AS ini. Bukan Trump namanya jika tidak membalas setiap serangan dari Republik Islam Iran. Bahkan Presiden Amerika Serikat ke-47 ini akan membalas serangan tersebut jauh lebih kejam. Any indication it's Iran related? Does it represent Well, I'm going to widening give you a of the war? report. I've been briefed. It's a little more of the same, but it's going to be straightening out. It's going to be straightening out. In the meantime, we're going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them. They know it's coming. They're asking us not to do it, but they tried shooting it last night. So we had 5 rockets shot going 8,500 miles an hour, and all 5 rockets were knocked down to the ground. But they nevertheless took a shot, so it's our turn. And we'll see if we get there with an agreement at some point, but we're going to hit them very hard. Mr. President, first on this, is this... Tanpa berlama-lama, militer Amerika Serikat disebut telah menyerang kota Piranshahar, Provinsi Azerbaijan Barat. Ledakan besar terdengar di sebuah bangunan yang diduga menjadi markas militer IRGC. Gak berselang lama berkobar hebat hingga sesekali terdengar suara ledakan kecil. Diduga kuat serangan dari CENTCOM diluncurkan dari pangkalan udara di Kuwait. Militer Amerika Serikat dikabarkan menggunakan beberapa rudal dengan daya ledak yang besar. Media pemerintah Iran yakni IRIB membenarkan jika AS melakukan serangan ke Iran. Namun serangan ini tidak mengakibatkan korban jiwa meskipun sempat mengenai pemukiman padat. Negosiasi damai yang sempat terjalin pun seketika buyar begitu saja. Trump benar-benar membalas serangan dari Republik Islam Iran secara bertubi-tubi dan membabi buta. Serangan besar yang menyasar kawasan Iran membuat bandara Bushehr lumpuh total. Otoritas Iran mengatakan jika bandara tersebut sudah nggak beroperasi akibat terkena hantaman rudal. Fatemeh Mohajerani menyebut kondisi bandara sungguh memprihatinkan. Kami melihat puing-puing pesawat yang telah direkondisi dan dibeli untuk melayani masyarakat. Namun pesawat itu hancur akibat hantaman langsung rudal, sehingga menyisakan sebagian kecil pada bagian ekornya yang masih utuh, kata Fatemeh Mohajerani selaku juru bicara pemerintah Iran. Trump mengatakan bahwasannya serangan ini barulah permulaan saja. Presiden kelahiran New York itu mengerahkan beberapa armada seperti jet tempur untuk diterjunkan ke Iran. Jet-jet ini dikabarkan lepas landas dari pangkalan udara Amerika Serikat yang berada di Israel. Israel Quds membenarkan jika beberapa armada Amerika Tengah meluncur ke Iran. Menteri Pertahanan Israel ini mengatakan Iran harus bersiap menghadapi eskalasi besar dari AS. Jet-jet tempur AS lepas landas dari Israel untuk melancarkan serangan terhadap Iran. Dan pihak Iran mengetahui hal itu, kata Israel Quds. Republik Islam Iran benar-benar terpukul dengan rencana serius dari Israel Quds. Dia menyebut jika Israel sebenarnya ingin ikut berperang dengan menyerang fasilitas infrastruktur energi Iran. Namun, Trump melarang Israel ikut bertempur demi menghindari konflik yang semakin besar. Kami sangat ingin menyerang target-target energi Iran, namun AS tidak menyetujuinya, tegas Quds. Donald Trump makin tersudut Selat Hormuz kembali ditutup. Dengan kembali memanasnya konflik antara Amerika dan Iran, tentu berdampak pada Selat Hormuz. Sejak kedua negara memutuskan menghentikan serangan, harga minyak dunia seketika turun. Bersumber dari CNN Indonesia yang dikutip dari Reuters, harga minyak mentah Brent sempat turun 0,54 US dollar atau 0,6% menjadi 87,82 dolar
per barel. Karena konflik ini semakin memanas, Iran menegaskan akan kembali menutup Selat Hormuz. Korps Garda Revolusi Islam Iran saat ini tengah bersiap untuk kembali menebar ranjau. Bahkan IRGC sedang memantau kapal USS Dwight D. Eisenhower yang tengah melintas di Selat Hormuz. Meski belum diserang, IRGC menegaskan kapal tersebut tengah dalam pemantauan Iran. Korps Garda Revolusi nggak segan-segan menyerang kapal tersebut jika konflik kembali membesar. Ibrahim Zolfagori bilang setiap kapal yang ingin melintas wajib izin terlebih dahulu dengan Iran. Juru bicara Khatam Al-Anbiya ini menyebut Amerika Serikat tidak ada hak untuk mengelola selat tersebut. Bahkan Iran mengancam akan memblokir total Selat Hormuz. Dalam video tersebut, Ibrahim mengatakan baru akan memblokir Selat Hormuz apabila Trump membekukan aset Iran. Bersumber dari Reuters, Trump berencana ingin menjatuhi sanksi terhadap Iran. Departemen Keuangan AS menyatakan sanksi tersebut mencakup 10 entitas, termasuk 6 perusahaan yang berbasis di Tiongkok, serta 8 kapal tanker. Menurut Departemen Keuangan AS, kedua perusahaan tersebut berperan penting dalam skema Iran. Dua perusahaan ini memperoleh aset digital dan sumber pendapatan lain dari kapal yang melintas di Selat Hormuz. Dengan ekonomi yang terpuruk dan inflasi yang mencapai 3 digit, rezim Iran sangat membutuhkan uang, kata Scott Bessent selaku Menteri Keuangan Amerika Serikat. Sebelumnya, Trump menyatakan AS akan mulai menggunakan aset Iran yang dibekukan. Sang presiden sangat licik lantaran aset tersebut digunakan untuk membayar kerugian. Kerugian tersebut berupa kapal-kapal dagang ataupun tanker yang kerap diserang Iran di Selat Hormuz. Pernyataan ini dimaksudkan untuk menyatakan hingga pemberitahuan lebih lanjut bahwa mulai saat ini semua kerusakan yang terjadi pada kapal kargo atau apapun yang terkait dengannya akan dibayar dengan uang Iran yang dimiliki dan dikendalikan oleh Amerika Serikat, kata Trump. Permasalahan di Selat Hormuz pun semakin sulit diselesaikan. Oman menyarankan jika Iran harus membagi kendali Selat Hormuz secara seimbang kepadanya. Alih-alih dikabulkan, Iran justru menolak dan meminta kendali Selat Hormuz sepenuhnya. Kazem Garibabadi mengatakan usulan tersebut tidak menjawab permasalahan Selat Hormuz. Menurut Wakil Menteri Luar Negeri Iran ini, Oman tak berhak meminta jatah mengendalikan selat tersebut. Penolakan Iran terhadap proposal Oman terjadi ketika sejumlah negara mediator terus mendorong rencana gencatan senjata. Akan tetapi upaya tersebut selalu saja gagal. Amerika Serikat dan Iran malah terus saling serang sehingga mengganggu jalur tersebut. Untuk kamu pemburu diskonan, aku rekomendasiin sandal pria olahraga casual. Cek linknya di bawah ini. Terpecahnya militer AS yang ogah berperang melawan Iran. Tetapi Trump nampaknya tidak sadar bahwasannya Iran tetap berdiri tegak meskipun terus ditekan. Apakah AS tidak mengambil pelajaran dari perang selama 40 hari di bulan Maret lalu? Citra satelit menunjukkan Iran dengan cepat memulihkan puluhan infrastrukturnya yang rusak. Mulai dari pangkalan rudal bawah tanah, jembatan, hingga fasilitas produksi dan pelabuhan. Jim Lamson tak menyangka Iran mampu memulihkan fasilitas tersebut secara cepat. Peneliti di King's College London itu mengatakan hal ini sungguh tidak masuk akal. Sebab Republik Islam Iran diklaim sudah tak punya cadangan dana yang begitu besar. Perang melawan Amerika Serikat benar-benar bikin ekonomi negeri para mullah menjadi tidak stabil. Laporan dari media Axios menuliskan jika Iran diambang krisis keuangan yang mencekik. Klaim tersebut disampaikan oleh salah seorang pejabat intelijen Amerika Serikat.
Mereka berada dalam bahaya menghadapi penarikan dana besar-besaran di bank. Ada kelangkaan bensin di negara yang kaya minyak ini. Iran bersiap bangkrut, kata intelijen tersebut. Pejabat Israel juga dibuat geleng-geleng kepala dengan kemampuan bertahan Iran yang begitu luar biasa. Ran Kochev menilai jika Amerika Serikat telah salah dalam memilih lawan. Mereka mengisi kembali persediaan mereka. Mereka memiliki kemampuan industrialisasi dan rekonstruksi yang sangat mengesankan, kata ex-komando pertahanan udara dan rudal Israel. Dengan fakta seperti itu, sangat mudah bagi Iran membangun kembali fasilitas yang hancur. Terlebih lagi dalam perang selama 13 hari, hanya sedikit serangan AS yang menghantam fasilitas senjata. Ini bukan sekedar klaim karena sudah diungkap langsung oleh komandan tertinggi AS. Brad Cooper mengatakan serangan AS yang menyasar fasilitas Iran dilakukan tidak begitu efektif. Dampaknya stok amunisi rudal berharga mahal milik AS dikabarkan mulai menipis. Cooper mengatakan serangan AS bakal berakhir sia-sia lantaran Republik Islam Iran sulit untuk tumbang. Tidak ada gunanya melanjutkan serangan ke Iran, kecuali AS kembali ke operasi tempur besar-besaran, ujar Cooper. Belum lagi banyak prajurit AS yang saat ini enggan berperang. Mereka ragu jika Amerika Serikat bisa memenangkan pertempuran dengan strategi yang terburu-buru. Para prajurit AS mengecam Trump yang sudah membakar 37,5 miliar dolar atau 672 triliun rupiah. Namun hasil yang didapatkan dalam perang melawan Iran masih terlihat minim. Pete Hegseth kini menambah anggaran perang melawan Iran sebesar 67 miliar dolar. Prajurit AS yang ogah berperang bukan kali pertama dan sudah sering terjadi. Dalam perang di bulan Maret kemarin, ratusan prajurit AS bahkan mundur dan menolak perang. Bagaimana tanggapan Trump soal fakta yang saat ini dialami oleh militer AS? Trump belum memberikan tanggapannya sejauh ini dan tetap dengan strategi menyerang total. Di saat tengah terdesak, militer AS justru membocorkan lokasi bunker Amerika Serikat di Yordania. Sepatu lari dari Spotek ini punya desain yang sangat fashionable, cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan buyarnya negosiasi Iran dan Amerika Serikat. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah konflik kedua negara akan menjadi pertempuran abadi yang gak akan pernah berakhir? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.